Tak lama para pengawal pun bersiap untuk menjaga mereka di pintu keluar. Namun Malampir berhasil bikin dan si mereka pun Kakun berhasil lolos untuk sementara dari kediaman Dobrinya. Namun Farfara tentu saja tak akan biarkan mereka lolos begitu saja. Dia menyuruh semua pasukannya untuk mengejar sampai ke dalam hutan. Malampir lalu menyiapkan sebuah meriam untuk mengusir Farfara. Akhirnya mereka sampai di tempat yang lebih aman, dan Mak Lampir kemudian menyuruh Ivan untuk mengambil obat di dalam rak rumah ajaibnya. Dan lagi-lagi kekonyolannya malah membuat pondok itu terbakar. Ivan langsung lari keluar segera dan memberitahu yang lainnya karena pondoknya sudah terbakar. Karena pondok yang terbakar ini, mereka pun terpaksa melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Rencananya mereka akan pergi ke pegunungan putih tempat pedang ajaib itu berada. Di tengah-tengah istirahat, Ivan kemudian mengambil ponselnya dan mulai mengajak mereka untuk berfoto ria. Ya, lumayan lah ya buat kenang-kenangan. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah lembah yang konon di dalam airnya dihuni oleh sosok ikan monster. Ikan tersebut sering menculik para gadis cantik sampai akhirnya Vasilia dijadikan umpan untuk menarik perhatian ikan tersebut. Tak lama kemudian muncullah si ikan genit ini. Lalu ia menghampiri Vasilia. Namun dia mengetahui jika ia sedang dijebak. Si ikan pun menarik kaki Vasilia. Untung segera dicegah Ivan dan ternyata ikan monster ini adalah teman lamanya Kosie. Sementara itu Mak Lampir menyiapkan ramuannya untuk berubah bentuk menjadi wanita cantik. Kosie kemudian melakukan negosiasi dan berniat untuk mengajak si monster ikan ini bergabung dengan mereka. Dan mengatakan jika ingin bergabung maka si ikan akan dijodohkan dengan Mak Lampir yang sedang menyamar. Karena lama hidup menjomblo, akhirnya si ikan genit pun sepakat untuk bergabung dengan Kosie dan yang lainnya. Namun mereka harus menyiapkan stok air di dalam gentong untuk membawa si ikan gabus tersebut. Dan kini mereka pun berlima melanjutkan perjalanan ke pegunungan putih untuk menemukan pedang ajaib. Hingga sampailah mereka di sebuah goa. Goa tersebut ternyata dihuni oleh makhluk raksasa. Mereka harus menyelinap untuk melabui raksasa itu. Namun seperti biasa, kekonyolan Ivan lagi-lagi membuat mereka akhirnya ketahuan karena ponselnya yang tiba-tiba berdering. Kosie lalu mencoba untuk bernegosiasi, namun si raksasa langsung menghantamnya tanpa ampun. Mereka pun langsung berusaha untuk menghindari serangan raksasa tersebut, sampai akhirnya Ivan mempunyai ide dengan aksi konyolnya yang di luar dugaan. Akhirnya mereka dengan mudah bisa lolos mengelabuhi raksasa kesepian itu berkat Ivan si kesatria jenius. Hingga mereka sampai di tengah hutan, lalu terlihat Ivan mendekati Vasilia dan berusaha untuk menghiburnya. Karena faktanya selama ini Vasilia dikutuk menjadi seekor katak dan hanya pedang ajaib yang mampu mengembalikan keadaan. Saat sedang menghiburnya, diduga kelinci yang Ivan tangkap adalah jelmaan dari Farfara si penyihir jahat. Untungnya mereka menemukan sumur dan langsung lompat ke dalam sumur itu satu persatu. Sampai akhirnya si ikan genit mengorbankan dirinya untuk menahan Farfara.
ia menjedor semua air dalam tubuhnya, sementara yang lain berusaha membuka jalan tertutupi oleh batu. Sampai akhirnya Farfara berhadapan dengan si ikan gabus. Singkat waktu, pagi harinya Ipan mencoba untuk kabur meninggalkan teman-temannya. Namun sialnya, pasukan Farfara udah keburu mengepungnya. Farfara lalu mengeluarkan pecu saktinya dan berhasil melumpuhkan Kosi. Sementara Vasilia tak sengaja jatuh ke dalam jurang. Namun cerdiknya, ia berhasil berubah bentuk menjadi katak, sehingga ia berhasil lolos dari kejaran Farfara. Lalu sampailah mereka di Pegunungan Putih, tempat di mana pedang ajaib itu berada. Karena pedang tersebut hanya mampu dicabut oleh anak kesatria. Farfara kemudian menyuruh Ivan untuk segera menemukan pedang itu. Dan seperti yang kita tahu, karena kesatria yang kocak ini awalnya berusaha mengelabui Farfara. Ia mengambil pedang secara asal-asalan. Saat Ivan melarikan diri, Farfara kemudian mengeluarkan cambuk saktinya. Ivan berusaha menghindari serangannya, dan tak sengaja Ivan menemukan sebuah kayu yang itu adalah pedang sakti yang mereka cari selama ini. Dengan sekali tebasan, pedang itu mampu membuat Farfara kewalahan. Ivan kemudian membebaskan Kosi dan Malampir, dan Ivan pun memberikan pedang itu kepada Kosi, lalu memintanya untuk mengembalikannya ke dunia nyata. Namun tak lama pasukan Dobrinya datang dan kembali menangkap Ivan. Sementara itu, ternyata Kosi dan Dobrinya sudah melakukan kesepakatan yang artinya Kosi mengkhianati mereka. Dobrinya menginginkan pedangnya, sementara Kosi mengincar kalung yang ada di tangan Farfara. Namun bodohnya, Kosi ditipu oleh Dobrinya. Sesaat kemudian Ivan pun sudah kembali ke dunia nyata. Di tengah kegalauannya, kemudian mendapat panggilan dari acara Battle Homogopa karena hari ini merupakan hari final. Namun rupanya Ivan memutuskan untuk kembali ke negeri Belogorie. Ia kembali mendatangi tempat perosotan itu, namun rencananya kini tak berhasil. Dan akhirnya ia dijebloskan ke dalam penjara. Namun tak disangka di dalam penjara ia kembali bertemu dengan si kakek penyihir yang ternyata masih hidup. Ivan kemudian memintanya untuk membuka portal ke dunia lain, namun sayangnya tongkat sihirnya ada pada petugas polisi. Dengan jurus tipuannya, Ivan memperdaya petugas yang dengan mudahnya memberikan tongkat tersebut. Akhirnya Ivan berhasil masuk dan kembali ke dunia lain. Dia kemudian membuka pintu gerbang dan berencana untuk membebaskan seekor naga berkepala 3. Saat muncul bayangan sang naga yang ternyata naga itu berukuran sangat kecil. Lalu Ivan memberinya ramuan dari Malampir yang membuat semburan naga itu menjadi besar. Tak lama, para pengawal Dobrinya berhasil menemukan Ivan dan kembali membawanya ke kerajaan. Sementara itu, Dobrinya sedang melakukan ritual, yaitu penggabungan antara pedang sakti dan sebuah kristal keabadian. Lalu pengawal membawa Ivan masuk ke dalam. Ternyata Ivan membawa senapan yang dicurinya dari petugas. Kemudian menembakkannya, namun tak disangka Dobrinya berhasil melakukan ritual tersebut dan membuatnya kebal terhadap peluru. Tak lama datanglah sang naga berkepala 3 yang ternyata masih berukuran mungil. Ya, walaupun awalnya ditertawakan, namun tak disangka semburannya berhasil membuat mereka semua kalang kabut. Ivan lalu membebaskan Vasilia dan Malampir walaupun awalnya kena tampar, tapi akhirnya dapat sedikit penyemangat juga. Ivan kemudian mengajaknya untuk berduel 1 lawan 1. Di saat Dobrinya lengah, Vasilia berusaha untuk mengambil pedang sakti tersebut, namun Farfara keburu mencegahnya, dan mereka pun bertarung satu sama lain.
Di tengah pertempuran mereka, Koshi ternyata berhasil mendapatkan kristal tersebut. Saat akan menghancurkan kristal itu, Farfara berhasil menggagalkannya. Namun, Ivan segera menancapkan paku ke kaki Dobrinya, yang membuat tangan Koshi kembali bergerak. Lalu pada akhirnya kristal itu pun dihancurkan dan Koshi pun mendapat keinginannya, yaitu bertemu dengan kematian, dan mereka berdua pun hancur lebur tak tersisa. Sementara Farfara berhasil melarikan diri dengan melompat dari atas dinding. Lalu kita diperlihatkan sosok seorang kesatria terakhir, Pangeran Ilyah Moromsa. Ia kemudian bertemu kembali dengan anaknya, dan pada akhirnya ayahnya berhasil merebut kembali kerajaan yang selama ini dikuasai Dobrinya. Mereka pun merayakannya dengan sukacita sambil berpesta pora, dan Ivan ternyata memutuskan selamanya untuk tinggal di Belogorye bersama Vasilia. Sementara itu, Golia yang selama ini bekerja sebagai pembantu di apartemennya Ivan adalah sosok ibu dari Farfara. Lalu film pun selesai. Oke guys, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Semoga filmnya menghibur ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya.